Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana hingga saat ini Tuhan Kau tetap menyertai kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau bukakan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan pada kita saat ini tertulis di dalam kitab Lukas 18 ayat 18 sampai 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengarkan itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita saat ini adalah orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara terkasih, seperti yang telah kita ketahui bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki banyak harta ataupun uang. Uang bukanlah milik kita, tetapi itu adalah hanya milik Tuhan dan kita hanyalah sebagai pengelolanya saja. Tahukah saudara bahwa kekayaan dapat menjadi penghalang untuk setiap orang masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena apa? Yaitu karena kekayaan dapat menjadi alat yang dipakai oleh iblis untuk memikat hati manusia. Seperti istilah mengatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah pikiranmu berada. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Bukan berarti menjadi orang kaya adalah hal yang buruk, tetapi karena orang kaya di sini susah untuk menuruti firman Tuhan, susah untuk menuruti perintah dari Allah. Itulah yang dikatakan dalam teks ini, yang dimana ketika Yesus berkata untuk memperoleh masuk ke dalam kerajaan Allah ialah dengan menjual dan meninggalkan harta dan mengikuti Dia. Karena orang yang mengikuti Yesus harus dapat meninggalkan hidup keduniawiannya. Seperti yang tertulis dalam ayat ini, di mana di dalam ayat 18 di situ dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di sini terlihat bahwa terdapat percakapan antara Yesus dengan seorang pemimpin
yang dimana pemimpin ini digambarkan sebagai orang yang kaya. Orang kaya ini ataupun pemimpin ini ingin mendapatkan pengarahan dari Yesus. Dia ingin mendapatkan pengarahan dan jalan ataupun petunjuk dari Yesus bagaimana untuk memperoleh jalan menuju kerajaan Allah tersebut. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah serta diselamatkan. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-19, pemimpin itu menyapa Tuhan Yesus dengan sapaan guru yang baik. Sehingga Yesus berkata kepada dia, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Yesus bertanya, apa maksud si pemimpin tersebut mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik? Dalam hal ini, Yesus tidak menolak sapaan dari pemimpin tersebut. Dia hanya menanya, apa tujuan dia mengatakan Yesus itu guru yang baik. Dan Yesus pun bertanya dan berkata, hanyalah Allah satu-satunya yang baik. Dan Yesus kembali menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh pemimpin tersebut. Yesus menjawab pertanyaan dengan cara Yahudi yang biasanya mengutip titah-titah, yakni daftar titah yang kedua dari hukum Taurat yang telah diberikan Allah. Dapat dilihat di dalam ayat yang ke-20, di situ tertulis, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Ternyata bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dapat dilihat di dalam ayat 21, dia mengatakan bahwa dia telah melakukan hal tersebut, dia telah melakukan perintah Tuhan sejak masa mudanya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan Yesus ingin menyelidiki lebih dalam lagi, sehingga Yesus menyuruhnya untuk menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin. Setelah itu mengikuti dia. Di dalam ayat 22 dikatakan, masih tinggal satu lagi. Tinggal satu hal yang harus kau lakukan, yaitu juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Tuhan berkata seperti itu kepada si pemimpin, ternyata dia tidak siap untuk meninggalkan kekayaan yang dimiliki tersebut. Kesedihannya setelah mendengarkan perkataan Yesus itu memperlihatkan bahwa kekayaan telah menjadi penghalang yang besar bagi dia dan Allah. Hidup keduniawian telah menjadi penghalang besar bagi kita dan bagi Allah. Apa yang dilakukan oleh orang kaya ini tidaklah cukup. Tidaklah cukup bagi Allah. Allah masih menuntut satu kesempurnaan. Allah menuntut satu kesempurnaan untuk dapat menuruti hukum Taurat tersebut. Yang dimana di sini pemimpin masih belum mengungkapkan ketaatannya terhadap hukum Taurat yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Dapat kita lihat di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 16 sampai 17, di mana di situ Allah menjelaskan bahwa anak kecillah sebagai orang yang masuk kerajaan Allah, yang dimana anak kecil itu tidak memiliki apa-apa. Dia dijadikan Yesus sebagai contoh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah anugerah. Allah telah menganugerahkannya secara cuma-cuma kepada kita. Tidak ada syarat apapun
untuk dapat menerimanya. Hanya sikap hati seperti seorang anak kecil yang diperlukan untuk menerimanya. Yang dimana berarti bahwa hanya kemurnian dan ketulusan hatilah yang dibutuhkan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana anak kecil yang mencukupkan diri dari apa yang telah diberikan kepadanya, demikianlah juga seharusnya kita sebagai orang yang percaya mencukupkan diri dari apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sementara di sini, pemimpin kaya ini justru tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena hartanya. Allah menginginkan tempat yang terutama di hati manusia, di dalam pikiran, jiwa seseorang. Itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Perintah Yesus kepada orang kaya itu untuk menjual hartanya dan membagi-bagikannya itu merupakan suatu ujian untuk mengikuti Tuhan, dan itu suatu ujian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari perintah tersebut terungkap ataupun nampak bahwa pemimpin tersebut tidak menempatkan Allah pada porsi utama, tidak menempatkan Allah pada posisi utama di dalam hati dan pikirannya. Sehingga Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Yang mau dikatakan di sini adalah berarti bahwa orang yang tidak melepaskan apa yang ada di dunia untuk mengikuti Yesus, dinyatakan hidup mereka lebih sukar masuk ke dalam kerajaan Allah dibandingkan seekor unta. Ini dibuktikan jelas bahwa sangat sukar masuk ke dalam kerajaan sorga jika kita hanya hidup di dalam kekayaan, hidup di dalam keduniawian. Pasti muncul pertanyaan di dalam hidup kita ataupun di dalam pikiran kita. Apakah benar seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum? Jawabnya tentu saja bisa. Karena pada zaman Tuhan Yesus di kota Yerusalem terdapat satu pintu darurat yang bermodel lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum, di mana biasanya pintu gerbang itu digunakan jika pintu utama untuk masuk ke dalam Yerusalem telah tutup. Maka pintu model darurat seperti lubang jarum tersebutlah yang digunakan sebagai pintu untuk agar bisa masuk ke dalam Yerusalem. Karena pintu itu sangat cukup sempit bagi seekor unta, maka sebelum masuk ke dalam pintu tersebut, unta harus menurunkan seluruh barang bawaannya. Saat unta ditarik oleh tuannya, maka dia akan masuk ke dalam pintu lubang jarum tersebut. Oleh karena itu, unta melepaskan seluruh barang bawaannya supaya dia masuk ke dalam Yerusalem. Sedangkan orang kaya lebih terikat kepada harta kekayaannya, sehingga ia dikatakan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, kekayaan itu tidak dapat menjadi garansi untuk kita agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, mendengar perkataan itu, murid Yesus bertanya kepada Tuhan. Dapat dilihat di dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan, "Siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu Yesus merespon pertanyaan murid-muridnya dengan menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Sulit bukan berarti tidak bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil asalkan mau bertobat. Justru kekayaan itulah yang dapat menjadi penghambat besar untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah akan menambahkan melebihi daripada apa yang kita miliki pada saat ini, baik di dunia ini pun maupun di dunia yang akan datang. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33 yang disitu berbunyi bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak melarang kita untuk menjadi seorang yang kaya. Dia tidak melarang agar kita menjadi orang kaya. Tetapi justru Yesus datang ke dunia ini ingin memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dia datang ke dunia ini memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa Allah datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahannya. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan yang dipakai kita pada saat ini dapat menjadi dipakai iblis sebagai jerat untuk memikat hati manusia. Demi mendapatkan banyak uang, kita rela meninggalkan jam-jam doa kita, lupa bersyukur, bahkan lupa untuk beribadah kepada Tuhan hanya demi mencari kekayaan. Menjadi kaya tidaklah salah, tetapi hati yang dikuasai oleh kekayaan itu adalah jelas salah. Itu tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai anak Allah, hendaklah kita tidak terpikat di dalam hidup keduniawian, sebab apa yang ada pada kita saat ini itu hanyalah titipan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mengejar hidup di dalam Tuhan, mengejar kekayaan surgawi, bukan hanya fokus kepada kekayaan duniawi dan hanya fokus kepada kekayaan duniawi, mengejar kekayaan dan meninggalkan Tuhan. Sehingga jika kita fokus dan berusaha untuk mengejar kekayaan surgawi, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa. Engkau tetap menyertai kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat menjadi pedoman buat kami di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami Bapa seorang anak yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.